Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, Rahayu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Evi Eliana yang dalam hal ini sebagai narasumber kita pada kegiatan webinar series yang kedua dalam rangka sosialisasi program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi atau nama singkatnya adalah Bestari Saintek. Dan juga terima kasih banyak sudah hadir juga bersama kita Mas Yogi Herdani selaku PMO program, Mbak Iradati selaku ketua tim, dan Bapak Ibu sekalian yang dalam hal ini bergabung dalam daring Zoom kita pada 29 Oktober 2025. Bapak Ibu, Zoom ini difasilitasi dalam rangka untuk memperjelas terkait dengan eh, proses pendaftaran program Bestari Saintek yang dalam hal ini sampai dengan akhir bulan Oktober 2024 kita akan membuka untuk pembuatan akun gitu ya. Dan mulai minggu pertama November nanti kita sudah bisa melakukan submit program dan juga sudah bisa membaca juknis lebih lanjut. Nah, pada kesempatan webinar series yang kedua ini kami menghadirkan Bu Evi Eliana yang dalam hal ini selaku akademisi dari UM dan juga Bu Evi Eliana merupakan salah satu juga bisa disebut sebagai pelopor gitu ya atau orang-orang yang mengawali terkait dengan Living Lab di Indonesia. Sebelum nanti Bu Evi Eliana menjelaskan lebih lanjut terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, mungkin ada sedikit pengantar dalam hal ini dari akan disampaikan oleh Bapak Yogi Herdani selaku Koordinator PMO Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi Bestari Sains. Pada Mas Yogi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bu Evi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini serta Bapak Ibu semuanya yang aktif untuk mengikuti program sosialisasi salah satu program kami, program Bestari. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kami sudah melakukan rasanya sudah mungkin 3 kali atau 4 kali kami melakukan sosialisasi di berbagai perguruan tinggi, baik daring maupun luring, untuk menjelaskan program-program secara general tentang program-program Bestari kami ini. Bestari ini sebenarnya program yang kita adopsi dengan metodologi Living Lab. Nanti mungkin Bu Evi akan mengelaborasi lebih dalam terkait program Living Lab seperti apa, termasuk dalam sisi pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kami memang membuat beberapa series webinar kemarin kita melaksanakan program sosialisasi terkait EOI dengan begitu jelasnya Pak Bambang narasumber kami kemarin menjelaskan bahkan memberikan buku referensi terkait program-program Living Lab dan bagaimana implementasinya. Kita berharap Bapak Ibu juga mendapatkan inspirasi dari sosialisasi kita pada pagi hari ini, utamanya para penggiat ekonomi kreatif. Ini membuktikan bahwa dimensi Living Lab itu sangat luas dari ekonomi kreatif, nanti bisa sampai ke manufacturing, ke pengabdian, permasalahan-permasalahan sosial masyarakat lainnya. Bapak Ibu mungkin di kesempatan ini saya pendek saja menjelaskan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pertama terkait Juknis. Juknis akan segera kami keluarkan dalam minggu-minggu ini. Batas akhirnya adalah November. Namun demikian untuk mengetahui lebih dalam Bapak Ibu bisa melihat presentasi kami, pedoman-pedoman yang sudah kami susun. Nanti ada di lamannya aja deh di semesta.kemdiktisaintek.go.id. Bapak Ibu juga bisa melihat sosialisasi kami yang tentang EOI di mana di YouTube ya Jar ya, di YouTube Saintek Semesta Saintek, di situ bisa ada termasuk link materi dan lain-lainnya. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang mungkin perlu saya jelaskan. Jadi banyak yang menanyakan tentang format proposal. Jadi proposal adalah portal formal kedua yang harus Bapak Ibu lewati sebelum dinyatakan lulus. Jadi sebelum masuk ke proposal, Bapak Ibu harus masuk dulu untuk melakukan pengisian EOI. Bisa Fajar unjukin Jar? Cara pengisiannya bisa dilihat dari paparan yang kemarin Bapak Ibu. Ini
Bapak Ibu buka di program minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id. Ini bisa langsung di sini atau Bapak Ibu bisa masuk dulu ke semesta.kemdiktisaintek.go.id. Di situ ada program, kami punya beberapa program dari program Insaintek, Terasaintek, Resonansi Saintek, Panen Raya Berdikari, program Berdikari, ada program Bestari. Jadi silakan Bapak Ibu klik program Bestari, nanti bisa masuk ke pendaftaran ini. Turun lagi kan? Nah ini silakan masuk di akun ini nanti atau Ibu Bapak Ibu bisa membuat akun. Sekarang masih dibuka ya pembuatan akunnya ya Jar ya. Masih dibuka, nanti Fajar akan Masing-masing. masih akan menjelaskan lebih detail. Terus ke bawah lagi, saya cepat saja supaya tidak menghabiskan waktu Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana implementasi Living Lab di bidang ekonomi kreatif. Jika lupa password, ya seperti biasa Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan cara ini. Lanjut. Ini akun peneliti, silakan dibuat. Nanti bila ada kesulitan, Bapak Ibu akan diberikan link untuk melakukan mengirimkan pertanyaan melalui bantuan semesta. Nanti Fajar akan membuat linknya di chat Bapak Ibu semuanya, di chat Zoom ini. Nah ini program-programnya, ini masih tahap tes ya Bapak Ibu. Dashboardnya seperti ini menunya, pendaftaran program Minat Saintek, pilih Bestari, status belum mendaftar, akan berubah seiring proses mendaftar seleksi. Bapak Ibu klik daftar program ini, turun lagi. Nah ini silakan daftar Bapak Ibu di sini. Ini ringkasan eksekutif, info kelengkapan dokumen di atasnya ada, nanti Bapak Ibu bisa melihat masing-masing. Terus pasti paham. Saya ingin menjelaskan identitas seperti biasa Ibu buat akun. Ini juga sama. Nanti ada ketua. Ini ringkasan eksekutif. Nah, disinilah Bapak Ibu yang sebenarnya akan menjadi proses pengisian. Bapak Ibu akan ditanyakan pertanyaan judul, apa yang Bapak Ibu ajukan, pernyataan permasalahan maksimal 500 kata, tujuan sasaran program, lokasi kegiatan, topik usulan, kata kunci. Jadi kata kunci ini memudahkan kami untuk melihat alur logik dari Bapak Ibu atau sektor-sektor atau konteks yang dari penelitian yang dari Bapak Ibu tawarkan. Turun lagi, Jar. Nah ini daftar juknis ya. Di sini ada desain proses, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bisa masuk mengunggah gambar atau mengunggah PDF yang Bapak Ibu sudah gambar tentang desain proses Bapak Ibu semuanya. DED di sini DED aja deh. DED di sini desain proses penelitian tentang model ekosistem hidup yang Bapak Ibu bangun. Terus kerangka logis, ini logic model TOC yang Bapak Ibu bangun di situ. Terus mekanisme rencana iterasi, sama lembar pengasahan tim periset seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya Bapak Ibu lalui dulu. Tidak banyak sebenarnya. Bapak Ibu tinggal mengisi terus mengunggah. Di situ ada model-model. Bapak Ibu mengunggah model, mengunggah template seperti itu. Kemarin sudah dijelaskan, bisa dilihat di yang sebelumnya. Seperti itu. Mungkin ini dana juga nanti ini isi dananya per komponen ya. Ada biaya langsung personal, biaya langsung non profesional, biaya tidak langsung. Jadi pembagiannya itu Bapak Ibu, biaya langsung personal itu 30% dari dana Bapak Ibu ajukan, biaya langsung non profesional itu 65% dari dana Bapak Ibu ajukan, dan biaya tidak langsung itu 5%. Biaya langsung untuk universitas Bapak Ibu yang mengampu Bapak Ibu semuanya, biaya langsung non profesional itu adalah biaya aktivitas Bapak Ibu semuanya. Biaya langsung personal adalah gaji bagi Bapak Ibu sebagai ketua tim dan anggota tim. Seperti itu. Itu jumlahnya 30%, maksimal 30%, tidak bisa lebih dari 30%. Sedangkan biaya langsung non personal itu bisa lebih dari 65%. Kalau biaya tidak langsung itu sudah fix 5%, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang di 5%. Seperti itu. Jadi itu saja, baru nanti Bapak Ibu bisa melakukan masuk ke tahap seleksi EOI. Setelah seleksi EOI baru akan dilaksanakan seleksi di tingkat di tingkat proposal. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum ke proposal, Bapak Ibu harus familiar dulu dengan cara pengisian di EOI. Seperti itu mungkin Fajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bu Evi. Mudah-mudahan pagi hari ini sampai mungkin jam 11 ya, atau jam 12 itu Plus minus Mas, ya 11 Plus 12. minus. ya tersedianya waktu Bu Evi dan juga seluang Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang apa program Bestari dalam implementasinya di bidang ekonomi kreatif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih Bu wabarakatuh. Evi. Terima kasih banyak Mas Yogi Herdani atas pengantarnya. Sekaligus juga nanti kami akan mengirimkan Bapak Ibu
apa namanya link untuk Bapak Ibu jika menghadapi kendala terkait dengan sistem informasi yang kami bangun. Goalsnya sederhana sampai dengan akhir Oktober, yaitu Bapak Ibu bisa membuat akun di Bestari Saintek kali ini gitu. Nah, baik, menginjak ke acara berikutnya, kita sudah hadir dalam hal ini Ibu Evi Eliana selaku akademisi UM, sekaligus juga mungkin bagian dari pelopor Living Lab di Indonesia seperti apa. Kemarin kami banyak mendapatkan informasi dari kolega Ibu Evi Eliana dalam hal ini mungkin dari Nufik Ibu. Eh, Ya, di NL House ada Mbak Lotte, Mbak Astrid gitu ya Bu ya. Astrid Dan juga. terima kasih banyak Ya, Ibu sudah berkenan untuk bisa apa namanya menjelaskan lebih lanjut mungkin dari perspektif Ibu terkait dengan Living Lab. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan Bu. terima kasih. Saya izin share screen-nya. Ya, baik-baik. Oke, bentar. Saya ini dulu. Screen saya sudah full ya, Mas? Sudah Bisa Ibu. lihat. Oke, wait. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Yogi, Mas Fajar, Mbak Ira, Pak Adi, dan juga Pak Adir yang memberikan opportunity bagi saya untuk berbagi terkait dengan kreativitas sebagai energi sains membangun ekonomi inovatif dari Living Lab. Rasanya terlalu besar kalau disematkan bahwa saya adalah pelopor Living Lab di Indonesia. Saya rasa apa namanya yang kita sebut sebagai Living Lab ini sudah banyak dipelopori oleh banyak perguruan tinggi dan juga lembaga riset maupun lembaga non pemerintah, namun mungkin tidak disebut sebagai Living Lab gitu. Nah, Bestari Saintek ini membuat Living Lab ini lebih visible dan juga lebih berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi saya juga sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu memulai membuat rancangan EOI dan juga rancangan Living Lab itu sendiri untuk didaftarkan untuk mendapatkan pendanaan Bestari Saintek. Hari ini saya akan mengupas kenapa kita perlu membahas kreativitas dalam konteks kita bicara Living Lab. Kemudian apa hubungannya kreativitas dan sains, inspirasi dari internasional dan juga dari lokal. Kemudian program Bestari, mengingatkan kembali program Bestari Saintek itu sendiri, dan kemudian penutup mungkin kalau ada waktu kita bisa Q&A sedikit. Saya ingin mengawali dari webinar ini dengan satu kalimat ya yang bagi saya sangat bermakna bahwa ketika sains dan kreativitas bertemu, keduanya tidak hanya menghasilkan pengetahuan tapi juga kehidupan baru, ekonomi yang berakar pada inovasi dan komunitas. Ini yang kami rasakan baik itu di UM maupun yang tadi disebut oleh Mas Fajar di Netherlands Knowledge House yang menghubungkan antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi yang ada di Belanda untuk membuat Living Lab di Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 3 Living Lab yang didanai oleh Netherlands Knowledge House gitu. Karena dari Living Lab ini kita lihat perubahan ekonomi dan juga kreativitas yang ada di masyarakat gitu. Nah, kenapa sih kita perlu bicara kreativitas dalam sains? Karena dunia riset saat ini menuntut lebih dari sekedar temuan, lebih dari sekedar artikel yang dipublikasikan di jurnal, tapi juga keberlanjutan dan dampak atau solusi nyata. Kemudian kreativitas, saya percaya bahwa ini bisa menjadi katalis untuk menerjemahkan ilmu menjadi kreativitas nyata, yang tidak hanya menjadi desain yang akhirnya nanti disimpan di perpustakaan atau disimpan di rak-rak pribadi gitu. Sains tanpa kreativitas bagi saya akan berhenti di laboratorium dan kreativitas tanpa sains akan berhenti di imajinasi. Setiap kali kita setiap kali berusaha menghubungkan antara kreativitas dan sains, saya selalu
ini mikir ya, novelnya H.G. Wells, The Time Machine, ini yang dipublikasikan di penghujung abad 19, itu sudah mempopulerkan konsep tentang fourth dimension yang kemudian fuel scientific speculation, kemudian theoretical physics, dan juga directly inspiring scientists seperti Ron Mallett untuk explore the possibility of time travel. Dan tidak terhitung dari situ berapa banyak film yang akhirnya dibuat berdasarkan narasi terkait dengan time machine. Kalau film sudah dibuat, ini artinya teknologi yang mendukung perfilman itu kan juga berkembang begitu. Dan kemudian semacam apa namanya special effect, kemudian macam-macam lah Bapak Ibu. Jadi intinya sains dan kreativitas itu perlu berkelindan. Mereka saling mendukung, mereka saling apa namanya menjadi motor untuk each other agar pengetahuan kita bisa benar-benar hidup. Nah, paradigma riset kita saat ini harus berkembang, tidak hanya memproduksi pengetahuan yang kemudian kita store di libraries ataupun dipublikasikan di jurnal, kemudian berhenti di situ saja, tapi kita harus mengarah kepada inovasi, inovasi menjadi nilai sosial, nilai ekonomi dan keberlanjutan, sehingga apa yang kita hasilkan dari laboratorium kita ataupun dari pemikiran-pemikiran kita itu diadopsi oleh masyarakat. Dan kemudian kita juga berkembang setelah apa namanya ada proses iterasi gitu ya. Ketika sudah diadopsi, ada masukan dari masyarakat, kemudian kita akan membawa masukan tersebut dalam produksi atau reproduksi ilmu pengetahuan itu berikutnya. Nah, kreativitas ini dibutuhkan dalam proses sains karena ini bisa memberikan kita energi untuk melihat dan juga perspektif dalam melihat hubungan baru antar data gitu ya. Yang selama ini kita melihat bahwa oh ya kemiskinan kota itu berkontribusi pada apa membuat lingkungan kota menjadi kumuh dan segala macam. Tapi kita juga bisa melihat bahwa oh ya kemiskinan kota ini apa masalahnya dan kemudian solusinya kira-kira apa. Kemudian citizen science atau pengetahuan masyarakat ini tentang apa yang dipersepsi terkait dengan eksistensi mereka di in relation to kota, bagaimana power relation, bagaimana. Nah, ini yang akhirnya bisa menumbuhkan apa pemikiran-pemikiran kritis dan juga kreatif untuk melihat dari perspektif baru dengan perspektif baru antara data-data yang kita miliki. Kemudian kreativitas itu juga menumbuhkan empati, menguatkan empati kita sehingga kita bisa memasukkan empati dan pengetahuan dan imajinasi dalam satu wadah dan mengubah cara kita bereksperimen menjadi pengalaman yang bermakna bagi masyarakat bahwa eksperimen itu tidak hanya milik kita sendiri tapi juga bersama masyarakat. Jadi tidak salah ketika Einstein bilang bahwa creativity is intelligence having fun begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan langsung menukik pada Living Lab. Living Lab itu sebenarnya adalah ruang kolaboratif antara akademisi dengan masyarakat, pemerintah, dan industri atau stakeholders yang sebenarnya di luar akademisi itu sendiri. Nah, ini menjembatani riset dan implementasi nyata dan mendorong co-creation. Kata kunci yang sangat penting adalah co-creation. Artinya kita sebagai akademisi tidak bekerja sendiri. Kita bekerja bersama masyarakat, create bersama masyarakat. Kemudian masyarakat ini dalam konteks yang lebih luas ya Bapak Ibu, tidak harus masyarakat misalnya di kampung atau seperti itu. Masyarakat membuat kebijakan juga apa bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kita belajar dari konteks lokal. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kalaupun misalnya mau jauh juga nggak apa-apa sih sebenarnya, gitu ya. Dan pengakuan serta penghormatan pada citizen science. Nah, kita melihat masyarakat ini tidak sebagai apa ya partisipan yang nol gitu ya, tidak memiliki scientific rigor atau tidak memiliki kemampuan berolah pikir gitu ya. Jadi mereka memiliki history, mereka memiliki cara hidup atau lifestyle sendiri. Nah, ini yang perlu kita apa hormati dan kemudian kita apa namanya istilahnya dari perancangan kita juga perlu taking into account cara-cara khas atau unik yang mereka miliki selama ini. Nah, ini adalah salah satu contoh Living Lab UM yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar. Pokoknya kalau ke Malang sekarang nggak ke Kayu Tangan Heritage, itu rasanya kurang ya. Jadi pokoknya di tengah kota Malang, turismenya apa? Pasti mikirnya adalah Kayu Tangan Heritage. Nah, itu adalah salah satu contoh Living Lab yang cukup sukses yang dikelola bersama antara masyarakat Kampung Kayu Tangan dengan Universitas Negeri Malang. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah,
kreativitas ini memberikan ide dan sains ini memberikan alat untuk mewujudkannya. Keduanya menghasilkan inovasi yang berdampak sosial dan ekonomi. Ini adalah teman-teman Almi ketika mereka lagi berkongres di Malang. Kemudian saya ajak ke mana Kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, di situ kita akhirnya juga, oh ya, ada riset sejarah yang akhirnya menambah nilai ekonomi kreatif masyarakat. Nah, di situ ada makam gitu ya. Ini adalah satu apa namanya? Istilahnya informasi gitu ya, papan informasi terkait ini makamnya siapa. Nah, ini tentunya perlu riset sejarah ya tentang apa namanya Kampung Kayu Tangan itu sendiri, siapa yang dulu babat alas istilahnya seperti itu. Kemudian bagaimana heritage ini kemudian diintegrasikan dalam membuat Kampung Kayu Tangan ini menjadi sebuah kampung tematik. Nah, kemudian model ekonomi kreatif dari Living Lab itu seperti apa? Ini harusnya model ekonomi yang berbasis pengetahuan atau knowledge based ekonomi seperti tadi berbasis heritage atau pengetahuan sejarah, berbasis apa namanya pengetahuan tentang supply chain, kemudian apa namanya tentang pasar dan segala macam seperti itu. Jadi tidak hanya modal finansial saja. Kemudian ada juga menghasilkan produk, jasa atau konten yang kreatif. Bapak Ibu kalau ke Kampung Kayu Tangan, tiket masuknya itu adalah kartu pos gitu ya, postcard. Nah, sebenarnya itu adalah foto yang kemudian didesain seperti kartu pos. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana apa namanya kreativitas itu akhirnya membuat Kampung Kayu Tangan itu niche dan berbeda dengan kampung-kampung tematik yang lainnya gitu. Sehingga orang juga tertarik untuk masuk, tidak hanya berada di pinggir-pinggirnya saja yang banyak lampunya seperti itu. Kemudian didorong oleh riset interdisipliner dan partisipasi masyarakat. Jadi model ekonomi ini tidak bisa hanya rely on modal finansial saja, tapi juga perlu pemikiran interdisipliner yang ini juga perlu campur tangan akademisi ya Bapak Ibu. Nah, kita juga perlu berkolaborasi transdisiplin, misalnya melibatkan sains, sosial, seni, dan teknologi. Jadi kita tidak boleh lagi berpikir secara silo. Dan juga partisipasi masyarakat yang aktif juga sangat diperlukan. Masyarakat ini yang akan berperan dalam mendesain, berperan bersama kita mendesain dan juga nantinya implementasi. Pada tahap tertentu, tentu universitas ini harus step out ya. Uh, ini Kampung Kayu Tangan pun ini sudah menjadi milik masyarakat bukan milik UM gitu. Nah, pada saat ini kita sudah lepas, ya, akademi sudah lepas, kita sudah bisa memastikan bahwa kampung ini atau misalnya project Living Lab kita ini sudah bisa dikembangkan sendiri oleh masyarakat begitu. Kemudian tanpa harus apa namanya campur tangan kita gitu. Pada saat tertentu, tapi tidak yang 1 tahun 2 tahun gitu. Memang Kampung Kayu Tangan ini pendampingannya lama sekali Bapak Ibu. Pun juga Living Lab yang dibangun oleh teman-teman di Netherlands Knowledge House gitu. Satu Living Lab itu bisa sampai 3 tahun. Nah, kemudian adanya mutual learning atau perguruan tinggi belajar dari masyarakat dan masyarakat pun belajar dari perguruan tinggi. Sehingga kita bisa bilang bahwa sustainability ini bukan hanya soal alam tapi juga soal hubungan dan juga pengetahuan. Saya akan bagikan beberapa inspirasi Living Lab global dan lokal. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Finlandia dan mengunjungi Aalto University sudah paham bahwa Aalto ini adalah salah satu universitas yang begitu maju Living Lab-nya terkait dengan urban living begitu ya. Ini berbasis di Aalto University Finlandia. Ini merupakan contoh kolaborasi sukses antara perguruan tinggi, industri, dan juga masyarakat yang berfokus pada eksperimen sains dan lingkungan urban. Misalnya transportasi yang smart, kemudian penggunaan energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian perilaku manusia, kemudian dia memadukan sains, desain, teknologi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Alto Living Hub, Living Plus Hub, ini juga inovasi yang langsung diuji cobakan langsung di ruang publik di Alto. Misalnya sistem mobilitas yang cerdas, bangunan hijau, dan juga desain kota berorientasi manusia. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita jadikan referensi Bapak Ibu ketika nanti mendesain Living Lab untuk diajukan pendanaan di Bestari Saintek. Inspirasi lainnya adalah dari Netherlands Knowledge House. Kalau Ibu Bapak search di Netherlands di Google Netherlands Knowledge House, nah Bapak Ibu akan langsung dibawa ke
websitenya Netherlands Knowledge House. Nah, kemudian di situ akan ada informasi terkait dengan Living Lab. Kami sudah punya beberapa Living Lab. Living Lab pertama adalah Kampung Susun Kunir di Jakarta. Nah, kami berangkat dari problem terkait dengan sampah pada saat itu. Nah, kemudian kami bekerja sama, ini beberapa universitas antara Indonesia dan juga Belanda untuk kemudian melakukan rekayasa agroekosistem ya. Dan rekayasa boleh itu kan dibantu mute, Mas. Ini ya, terima kasih. Ya, jadi di Kampung Susun Kunir itu saat ini pengelolaan sampahnya lebih smart, Bapak Ibu. Kemudian hasil dari pengolahan sampah itu pun juga sudah menjadi produk kreatif. Nah, sekarang yang sedang berjalan di Netherlands Knowledge House adalah salah satunya sistem pangan. Nah, ini kerjasama antara sekolah vokasi IPB dan juga ARS. ARS itu dari vokasi dari Belanda gitu ya. Temanya adalah pertanian organik yang berkelanjutan dan menguntungkan. Nah, ini kami menggabungkan antara student Indonesia dan juga student yang dari Belanda gitu ya. Nah, ini nanti untuk Bestari Saintek memang tidak harus ini saya menyampaikan contoh-contoh apa yang sudah saya terlibat begitu ya. Saya tidak terlibat di Alto, tapi saya terlibat di Living Lab untuk Netherlands Knowledge House dan juga yang di lokal di UM sendiri. Ini kayu tangan heritage. Saat ini kayu tangan heritage ini Bapak Ibu sudah mungkin yang sudah pernah ke Malang dan masuk ke kampung kayu tangan sudah tahu bahwa kalau ke Malang itu pasti udah gede banget itu ada ikon kayu tangan heritage karena sudah menjadi ikon wisata kota Malang yang berada di center Kota Malang. Ini menggabungkan riset sejarah, tata kota, arsitektur, ekonomi, dan seni. Dan dulu Bapak Ibu saya tinggal di Malang itu tahun 1998, mulai tahun 1998. Kemudian yang saya tahu tentang kayu tangan itu ya kampung biasa saja begitu, kampung biasa saja, tidak ada apa namanya? Ya, geliat ekonomi yang kreatif yang apa spesial begitu ya, yang bisa menjadi perhatian orang untuk datang ke Kampung Kayu Tangan. Saya kalau ke situ biasanya adalah jajan gitu ya. Di situ apa namanya banyak jajanan gitu. Gitu aja itu aja. Nah, tapi kemudian teman-teman di UM secara kolaboratif sesuai dengan permintaan warga. Jadi warga itu apa namanya? Menyampaikan kepada UM bahwa mereka ingin membuat kampungnya ini dikunjungi oleh wisatawan gitu. Kebetulan ini di sini ada Ibu Ina ini apa seniornya ASWGI. Kebetulan yang datang pertama itu adalah Ibu BPKK. Mereka ingin agar mereka juga punya tambahan penghasilan gitu sebagai apa namanya kelompok ya kampung urban gitu ya yang mungkin ekonominya ini lebih kayak non formal bisa dikatakan seperti itu. Mereka ibu BPKK ini ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, kemudian setelah melakukan riset apa yang bisa kita tampilkan dari kayu tangan ini ada heritage. Ternyata rumah-rumahnya ini banyak yang masih asli. Jadi dibangun pada ujung abad 20 atau mungkin bahkan di abad pokoknya rumahnya lama-lama lah begitu. Sehingga proyek pertama adalah riset, kemudian membangun bagaimana menghidupkan kembali kawasan heritage perkotaan yang sebelumnya kurang terawat ini menjadi destinasi wisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, kalau masuk ke gang-gang yang kecil itu sudah tidak lagi ada kesan kumuh, Bapak Ibu, semuanya bersih dan kemudian rumah-rumah yang masih asli ini sebagian juga sudah dikonversi menjadi kafe. Nah, yang mendapatkan manfaat tentunya adalah masyarakat yang berada di dalam kampung tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada museum-museum kecil di gang-gang itu akhirnya citizen science atau apa namanya? Apa ya kemampuan masyarakat untuk bernalar ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menata. Oh ya museumnya nanti ini museum tentangnya Abbas Akub lah. Kemudian ada juga museum musik lah. Nah, seperti itu. Itu semuanya adalah apa namanya? Dari masyarakat begitu ya. Kemudian dampak ekonomi kreatifnya kayu tangan ini bisa dilihat sangat signifikan. Mungkin orang lebih tertarik ke kampung warna tidak lebih tertarik ke kampung kayu tangan saat ini dibandingkan ke kampung warna-warni. Jadi warga di sekitar situ melalui UMKM misalnya buka warung ini pastilah hampir pasti laris gitu ya. Karena di situ juga ada warga yang kebetulan ibu-ibu PKK ini organize tour edukatif juga. Jadi ibu-ibu yang jaga di tempat
tiket di beberapa gang pintu masuk itu mereka juga akan menawarkan kalau ada yang wisatawan yang mau untuk melakukan tur edukatif gitu. Nah, ini misalnya ini rumahnya siapa, mereka akan menjelaskan dan juga produk-produk lokal. Mahasiswa dan dosen terlibat secara langsung dalam riset dan inovasi desainnya, sehingga terjadi ada sinergi akademik, industri, dan juga masyarakat. Kolaborasi ini berkelanjutan sampai sekarang. Kalau warga, kalau misalnya kami juga mendeploy mahasiswa untuk KKN gitu. Kemudian warga juga berkoordinasi dengan kami terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Tapi ternyata tidak hanya UM saja yang tertarik gitu. Maksudnya yang berperan pada akhirnya pemerintah Kota Malang juga akhirnya mau nggak mau juga harus memperhatikan gitu karena sudah dilihat bahwa ini ada hasilnya. Kalau dulunya dilihat ya nggak, maksudnya bahkan tidak dilihat sama sekali gitu ya. Begitu melihat oh ya ini ada perputaran ekonomi yang berbasis kreatif yang cukup besar di daerah Kayu Tangan ini, akhirnya pemerintah pun juga akhirnya melihat gitu ya. Kemudian universitas-universitas lain juga akhirnya juga ikut membantu masyarakat di wilayah tersebut. Ada kerjasama jangka panjang dan juga pemberdayaan berbasis kepercayaan dan juga saling belajar dari antara masyarakat dan juga perguruan tinggi yang saya sampaikan sebagai iterasi tadi. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya selalu ada kolaborasi antara sains, sosial, humaniora, desain dan juga teknologi. Nah, masuk ke Bestari Saintek, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja tentang apa sih Bestari Saintek ini? Bestari Saintek ini membuka peluang integrasi riset dan juga pemberdayaan masyarakat, wadah bagi dosen lintas disiplin untuk bereksperimen, karena memang harapannya yang namanya masalah kan tidak bisa kita lihat sebagai sebuah satu fase, maksudnya satu ini aja ya, singular saja ya, pasti ada beberapa fase yang bisa atau beberapa perspektif yang kita gunakan dalam melihat masalah tersebut. Nah, disinilah pentingnya untuk menunjukkan bahwa timnya 7 orang yang nanti akan dinominasikan, maksudnya yang membuat proposal ini harus berbagai lintas atau berbagai disiplin gitu, dan mereka harus memiliki peran. Kira-kira nanti yang disiplinnya ini atau memiliki keahlian dalam bidang apa gitu ya, nanti akan ada argumennya begitu ya. Kemudian menjadi penggerak ekonomi kreatif berbasis sains, ini yang juga menjadi salah satu concern Bestari Saintek. Jadi ini bukan hanya sekedar hibah penelitian yang hasilnya adalah oke, Scopus Q1, Q2 begitu ya. Tapi ini merupakan platform eksperimental yang menumbuhkan budaya kolaborasi dan inovasi. Tidak hanya antara akademik, tapi juga antara akademik dan juga akademisi dan masyarakat. Begini gambaran umumnya. Ini adalah program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang merupakan pemanfaatan sains dan teknologi berbasis potensi daerah yang menghimpun komoditas. Jadi tidak hanya sekedar kita memetakan bahwa dari kajian literatur ada gap ini, maka saya akan meneliti ini. Tapi masalah di masyarakat sebenarnya apa yang ingin kita jawab gitu. Jadi lebih itu. Tujuannya adalah membangun ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang partisipatif, artinya masyarakat juga ini case-nya berasal dari masyarakat gitu. Salah satu bisa kelompok masyarakat, bisa itu aparat gitu ya, boleh silahkan. Mendorong kolaborasi, diseminasi dan juga pemanfaatan hasil riset demi peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi bukan sekedar hibah riset tapi ekosistem kolaboratif. Oke. Berikutnya, sorry. Nah, mitra utama yang bisa kita gandeng dalam Bestari Saintek itu siapa? Nah, mitra utamanya adalah yang berperan sebagai penyerap atau pengguna hasil riset inovasi atau off-taker-nya, immediate off-taker-nya ini siapa? Dan posisi mitra utama menjamin keberlanjutan pemanfaatan oleh pihak yang memiliki kapasitas, kewenangan, atau kebutuhan nyata. Kan tadi saya sampaikan pada titik tertentu gitu ya, mungkin setelah 3 tahun atau 5 tahun, kita sudah tidak selamanya ngurusi istilahnya we have limited amount of time karena mungkin kita ingin bergerak ke kasus yang lainnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika
facing down ini kita harus pastikan bahwa masyarakat sebagai off-taker yang off-taker mitra utama kita ini sudah bisa menjaga keberlangsungan proyek tersebut gitu. Kemudian ada mitra pendukung, mitra yang berperan sebagai lingkungan nyata untuk pengujian, validasi, penyempurnaan dan juga diseminasi hasil inovasi. Nah, ini masyarakat yang jauh lebih luas nanti yang akan mendapatkan manfaatnya juga gitu. Bisa berupa masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah ataupun media massa, lembaga non pemerintah. Nah, luaran programnya adalah relevansi hasil penelitian yang melalui proses validasi sudah digunakan serta dapat diukur nilai tambahnya bagi lembaga atau komunitas atau industri yang mengadopsinya. Hasil penelitian yang tervalidasi tersebut diwujudkan dalam dua luaran utama, yaitu traditional research output. Kalau tradisional ini kan ya seperti buku, kemudian artikel jurnal gitu, monograf, paten, HKI gitu, atau modal teknis cetak biru atau blueprint gitu ya. Nah, kemudian yang non TRO atau non traditional research output yang memperkuat legitimasi sosial, memperluas jangkauan dan advokasi, serta memastikan penerimaan inovasi melalui diseminasi publik dan juga medium kreatif. Antara lain, pameran misalnya, pameran hasil inovasi, pertunjukan berbasis riset, film atau dokumenter, karya sastra dan seni, desain atau arsitektur, modul pelatihan, dan macam-macam. Oke. Nah, tadi saya sampaikan tentang iterasi ya, Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya? Ini sangat penting untuk diperhatikan ketika nanti membuat proposalnya. Jadi ada siklus gitu ya. Siklus di mana kita apa namanya? Sesudah kita menghasilkan misalnya cetak biru atau mungkin prototipe gitu ya, atau mungkin model ekonomi. Nah, ini kita ujikan, kemudian kita mendapatkan feedback dari masyarakat pengguna. Kemudian kita apa revise hasil tersebut kemudian dengan siklus yang sama sehingga kita mendapatkan apa namanya hasil lagi kemudian mendapatkan feedback lagi gitu. Jadi harus ada siklus sampai prototipe atau mungkin model ini mapan gitu. Nah, ini rasanya tadi sudah disampaikan oleh Mas Yogi, basically adalah kita pada proses sosialisasi program dan juga pendaftaran program. Nanti November ini akan mengisi expression of interest. Jadi jangan lupa untuk membuat akun ya Bapak Ibu. Kemudian nah setelah EOI ini akan ada apa namanya? review EOI. Nah, setelah review EOI ini baru kemudian seleksi proposal. Ini udah mirip dengan hibah internasional ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah sering apply hibah internasional, rasanya tidak akan kagok lah kalau mau apply hibah yang Bestari Saintek ini. Oke, nah akun seleksi sekali lagi saya mengingatkan minggu ke-3 sampai 4 Oktober adalah pendaftaran akun seleksi. Bisa dicek di websitenya Bestari Saintek Bapak Ibu. Nanti bisa langsung di Google aja. Nah, untuk November awal itu adalah EOI dan kemudian proses seleksi EOI itu pada minggu kedua November sampai minggu kedua Desember 1 bulan gitu. Jadi ini sudah cukup mengakomodasi keresahan Bapak Ibu bahwa apa namanya kalau proposalnya Januari nanti grantnya nanti di bulan April dana turun di bulan Juni. Nah ini kita lebih awal banget seleksinya sehingga nanti di awal tahun semoga sudah proses kontrak gitu. Oke, nah untuk mempersiapkan proses proposal Bestari Saintek, pertama yang perlu dilakukan tentunya mengidentifikasi isu atau potensi lokal, kemudian merancang kolaborasi lintas bidang antara akademisi dan juga bisa melibatkan NGO juga Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa melibatkan masyarakat yang akan menyerap ini ya hasilnya nanti dan perlu mengintegrasikan riset dengan kreativitas dan juga desain keluaran yang berdampak sosial ekonomi atau kebijakan. Saya rasa tantangan yang nanti akan kita hadapi adalah pemikiran yang silo, terkotak-kotak antar disiplin dan juga apa silo antara akademisi dan masyarakat. Ini yang ingin kita we want to break the boundary antara antar disiplin dan juga antara akademisi dengan masyarakat. Nah, biasanya juga tantangan kita adalah 1 kali riset 1 tahun selesai gitu. Nah, kami tidak ingin seperti itu nantinya. Jadi perlu ada apa namanya deklarasi nantinya iterasinya bagaimana gitu. Nah, dalam satu
1 tahun pun itu bisa dilakukan proses iterasi, tidak hanya menunggu misalnya 1 tahun ini satu siklus. Jadi sangat bergantung pada jenis kegiatan yang atau jenis penelitian yang akan kita lakukan nanti. Kemudian kita juga perlu engage dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan as early as possible. Nah, strategi yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan isu-isu ini adalah penguatan jejaring, tidak hanya antara akademisi, tapi juga jejaring antara akademisi dengan masyarakat, akademisi dengan pemerintah sekitar, di mana apa namanya eh, yang akan mengadopsi eh, ini ya teknologi ataupun hasil yang akan kita dapatkan dari penelitian kita. Kemudian integrasi riset dan pengabdian sehingga tidak berdiri secara terpisah gitu antara riset dan pengabdiannya, tapi ini menjadi satu. Jadi desainnya yang saya sampaikan sebagai iterasi itu seperti tadi. Kemudian membangun narasi dampaknya atau theory of change-nya. Nah, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa sains tanpa kreativitas itu kering dan kreativitas tanpa sains itu rapuh. Sehingga keduanya perlu hidup berdampingan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Saya rasa itu paparan dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada waktu kita bisa ini berdialog. Terima kasih, Mas Fajar. Baik, terima kasih banyak Bu Evi atas paparannya, terutama mungkin tadi share terkait dengan learning experience, apa yang sudah pernah dilakukan Bu Evi. Sekaligus juga tadi beberapa mengingatkan kita ya, recalling terkait dengan program Bestari itu apa, dan juga mungkin basic konsep dari Living Lab itu apa. Baik Bapak Ibu, kita masih punya cukup waktu panjang untuk bisa tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, bisa raise hand ataupun mungkin dituliskan di kolom chatnya ya terkait dengan pertanyaannya. Tadi mungkin ada satu pertanyaan Bu Evi, Boleh. apakah program atau Living Lab itu sama dengan pengabdian masyarakat gitu? Atau mungkin Ya, konsepnya dengan desa binaan? Mungkin itu jadi oke. pertanyaan umum yang apa Iya, namanya betul, banyak betul, ditanyakan betul. dari beberapa kali kita sosialisasi. Ya, Silahkan ya, mungkin Bu ya, Evi. ya, ya. Bedanya begini, Bapak Ibu. Kalau apa pengabdian masyarakat atau desa binaan ini kita di ujung di pengabdiannya saja gitu. Ketika teknologinya udah selesai gitu kan. Nah, tapi kalau Bestari Saintek ini mulai dari awal gitu, kita co-create teknologinya, kita co-create bersama masyarakat. Masyarakat ini butuhnya apa gitu ya. Dan kemudian nanti ada siklusnya. Jadi apa namanya dalam 1 tahun itu Bapak Ibu juga sudah harus bisa menunjukkan bahwa ini ada proses iterasinya. Mungkin begitu ya Mas Fajar ya. Betul, betul, Bedanya betul. antara Bestari Saintek dengan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita menggabungkan antara penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat dan ada proses iterasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Evi. Memang saya suka menyebut Living Lab itu kadang in advance approach for community services, Bu. Ya, betul, betul. More advanced ya. More advance ya. Jadi kalau saya lebih ke co-create-nya gitu loh Mas. Betul, 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 Jadi Ibu. dari awal kita bukan terserah kita nih mau create apa gitu. Jadi kita dengarkan juga masyarakat ini maunya apa gitu. Apa isunya, kemudian mau diarahkan kemana ya gitu. Misalnya kalau kopi ada masalah limbah yang belum termanfaatkan gitu ya. Selama ini mereka memanfaatkan limbah kopi sebagai apa gitu. Nah, ini akan fueling atau menjadi bahan bakar kita mikir gitu. Baiknya untuk masyarakat yang misalnya dengan apa ya, ya demografi yang seperti ini Hmm, kita arahkan ke biogas atau hmm. kita arahkan untuk jadi pupuk nih gitu kan. Ya, Jadi betul, betul. ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Karena nanti kalau mereka biogas dipakai enggak gitu. Kalau mereka pupuk dipakai enggak gitu. Gitu. Jadi kemudian kalau ini misalnya bisa scale up, nah scale up-nya nanti akan kita arahkan kemana gitu loh. Betul, betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu Evi atas jawabannya. Ini sudah ada tiga pertanyaan, mungkin tiga penanya yang sudah resen. Silahkan mungkin dari Universitas Muhammadiyah Kudus ada Pak Aris. Silahkan Pak Aris. Kenal ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Eh, senang bisa bertemu kembali dengan Pak Fajar dan terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Sangat inspiring sekali tadi penjelasannya ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ini saya beberapa ide sih ada banyak ya. Jadi nanti saya akan mengklirkan ide saya ini bersama rekan-rekan yang akan maju.
berdasarkan by riset dari kebutuhan masyarakat. Cuman yang saya tanyakan tuh begini, ini kan permasalahan stunting kan masih menjadi problem ya Bu ya. Nah, Iya, ini kan ada rekan dosen yang di kampus kami memang lab gizinya itu sudah sangat lengkap sekali. Kami ingin hasil dari limbah makanan, tapi tidak perlu saya sebutkan, itu nanti akan kita create menjadi makanan yang memang dia itu dari limbah ya, dari limbah makanan akan kita create untuk menjadi semacam biskuit atau makanan apa yang bisa membantu ibu-ibu di sini untuk stunting. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan dari aspek ekonomi bisa, kemudian kesehatan bisa. iya, Nah, kemudian yang kedua, saya melihat potensi di daerah sekitar sini, di dekat Kudus itu ada Jepara. Jepara itu luar biasa sekali itu budayanya itu. Nah, di sana itu ada wisata sejarah yang sangat bagus untuk kita manfaatkan, tetapi belum optimal. Nah, ini perlu sentuhan-sentuhan akademisi. Nah, nanti saya akan mengambil beberapa sisi dari sejarah itu yang relate. Jadi nanti ada ekonomi ada, kemudian pendidikan ada, lingkungan ada, kesehatan ada. Ini bisa enggak ya dijadikan satu? Itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, Pak Fajar, ini mohon maaf ini. Untuk anggota itu jumlahnya berapa dan syaratnya itu apa aja gitu. Ini kan beberapa teman ada yang sebelumnya sudah mengikuti program gitu. Terima kasih Mas Fajar. Siap, silahkan Bu Evi mau lanjut. Langsung jawab mungkin untuk saya jawab yang teknis dulu Bu Evi iya. terkait dengan Oke, anggota Mas Fajar jawab dulu ya. yang Oke, maksimal tuh 6 orang Pak, bersama ketua itu maksimal 7 karena memang dia nanti kenapa kita batasi yang pertama karena memang untuk anggaran ini karena dananya dari LPDP nanti kalau juknisnya sudah diberikan kita ada pagu untuk penggajian per bulan gitu Pak. iya, Dan itu juga ada teknisnya maksimal dari total pembiayaan itu berapa dan per masing-masing komponen itu berapa gitu. Jadi iya. untuk anggota maksimal 6 orang bersama ketua tim jadi 7. 7 dan Ya, punya hak untuk renumerasi. Dan juga anggota itu harus dari dosen perguruan tinggi. Misalnya tadi ada pertanyaan dari BRIN dan lain sebagainya gitu, mahasiswa tidak diperkenankan menjadi anggota, tapi semisal diperbantukan itu diperkenankan gitu, atau menjadi mitra yang melakukan riset juga diperkenankan. Silahkan Bu Evi mungkin untuk ya. substansinya. Terima kasih. Eh, Tadi apa namanya Mas Fajar ada satu pertanyaan teknis nanti dijawab Mas Fajar. Apakah boleh kolaborasi antara universitas gitu? Oke, Ya, saya siap. akan menjawab ide-idenya bagus sekali. Ini Pak Aris apa tentang stunting, kemudian wisata sejarah gitu. Betul, memang ini tapi kita kuncinya adalah co-create gitu bersama masyarakat. Masyarakatnya perlu nggak gitu? Jangan-jangan masyarakatnya nggak perlu. Nah, kalau memang perlu, udah berarti you go ahead with that gitu menurut saya Pak Aris gitu. Kemudian apa namanya? Yang tadi ya terkait dengan apa ekonomi, sorry, wisata sejarah, tentu ini perlu apa ya? Tidak hanya orang sejarah ya Pak Aris, tata kota juga perlu. Tadi kalau saya membayangkan seperti kayu tangan heritage gitu kan, yang bermain di situ tidak hanya teman-teman sejarah, tapi juga perlu juga tata kota. Bagaimana sebaiknya ini fasadnya bagaimana, kemudian apa menentukan bahwa building mana yang boleh dicat ulang mana. Nah, ini perlu teman-teman arsitektur juga gitu ya. Kemudian perlu teman-teman manajemen, kemudian untuk berpikir tentang apa namanya bagaimana memanage misalnya kalau ada kafe. Nah, ini menguatkan kemampuan masyarakat terkait dengan pengelolaan usaha dan seperti itu. Jadi make sure bahwa timnya ini berasal dari beberapa bidang dan mereka memiliki peran masing-masing untuk ya memajukan itu tadi apa namanya ya masyarakat yang akan menjadi adopter, early adopternya begitu. Nah, kemudian kalau mau di scale up, nah harus ada rencananya juga begitu. Oke. Ya, kembali ke Mas Fajar. Terima kasih banyak Bu Evi atas jawaban, atas responnya. Tadi terkait dengan anggota, boleh sangat ya Bapak Ibu ya, lintas universitas. Bahkan kami, saya sangat ingat juga dari pembelajaran kami sangat disarankan untuk multidisiplin gitu, karena Ya. problemnya adalah kompleks atau wicked problem gitu ya. Tidak Hmm. linearitas yang kita harapkan, tapi juga apa namanya multidisiplin untuk bisa solve the problemnya gitu. Ya. Nah, berikutnya untuk pertanyaan berikutnya silahkan dari
Ibu Friska, Universitas Prima Indonesia. Sepertinya teman-teman di Universitas Prima Indonesia salah satu yang paling rajin juga nih, Bu Evi, untuk mengikuti. Wow. Kemarin sempat juga mengikuti dan hari ini juga mengikuti. Silahkan Ibu Friska. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar dan Ibu Evi. Izin bertanya, ini ada kelanjutannya dari pertanyaan Bapak yang Pak Aris sebelumnya, yaitu terkait dengan latar belakang pengusul. Hmm. Ya, misalnya ini ya Bu, ya kan latar belakang saya itu kan dari FK Pendidikan. Nah, topik ataupun tema yang ini saya tanyakan itu kan kami akan mengajukan nantinya proposal itu di bidang ekonomi kreatif. Dan nanti dia ada hubungannya dengan peduli lingkungan. Nah, di kawasan Danau Toba itu kan luas ya, Bu ya. Ada beberapa kecamatan. Hanya saja sejauh ini hanya beberapa kecamatan yang sudah merasakan impact ekonominya. Tapi agak ke pinggirnya sana kan mereka belum merasakannya. Nah, kita ingin mengajak mereka untuk membangkitkan ekonomi kreatif mereka. Nah, saya yang berlatar belakang dari FKIP, apakah bisa menjadi ketua pengusul atau eh, ketua pengusul itu memiliki latar belakang yang sesuai dengan tema yang kami ajukan nantinya. Oke. Ini Eh, mau Mas Fajar apa saya nih yang jawab Ibu nih? aja, Bu. Oke, Dia ya, udah susah. Bu, Ibu dari FKIP, ya, tapi maksudnya ini kan masalah tadi yang disampaikan Mas Fajar, wicked problem. Masalahnya ada di pendidikan masyarakat juga ada gitu kan. Kemudian masalah ekonomi juga ada gitu kan. Maksudnya kemudian kita memajukan ekonomi masyarakat juga bisa dari pendidikan. Kemudian bisa macam-macam lah Bu. Pendidikan tuh kita lihatnya harus lebih luas gitu. Jadi bisa Bu, selama timnya Ibu ini multidisiplin gitu. You can lead. Gitu. Selama oke. Ibu memenuhi kriteria pengusul tadi. Kalau dari sisi tema kita akan melihat dari apa namanya, nanti kan ada CV. Nah, misalnya ibu memiliki apa track record, misalnya pendampingan, dan itu adalah sesuatu yang akan dilihat oleh reviewer, gitu. Baik Bu, selanjutnya Bu pertanyaannya, Ya, ini kan nanti kita kan kolaborasi bersama dengan ya, teman-teman. ya. Mungkin di pengusul kali ini, di proposal ini saya menjadi ketua atau leader. Nah, ada kelompok riset kami yang lainnya mengajak saya untuk bergabung sebagai anggota misalnya. Nah, berapa kesempatan yang dapat kami dapatkan untuk satu program ini atau satu periodenya, Bu? Misalnya satu ketua dan satu anggota atau bisa satu ketua dan dua anggota gitu kesempatannya. Oke, ini teknis sekali nih Mas Fajar. Mas Fajar ini sudah ini kayaknya di Juknis ya? Ya, betul, 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 Bu Friska. Hmm, Boleh diulang, Bu? Tadi saya lagi balesin pesan teks, jadi iya. agak kelewat gitu. Boleh diulang, Bu, punten. Ini Pak terkait dengan kesempatan si pengusulnya Pak. Hmm, Sebagai ketua itu kan cukup sekali ya Pak ya ya. kesempatannya. Hmm. Nah, bagaimana dengan anggota? Apakah kita bisa lebih dari sekali Oh ya, ya seperti baik. dengan program-program lainnya gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Priska. Mungkin sebagai ketua kami tidak diperkenankan untuk double di tempat lainnya. Dalam hal ini dalam mekanisme pendanaan yang diatur oleh LPDP. Semisal Ibu jadi ketua di program yang didanai oleh APBN, Ibu mendanai yang sekarang ketua di LPDP itu masih diperkenankan Bu. Hanya saja jika Ibu sudah menjadi ketua di program lain yang didanai oleh LPDP dan sekarang juga didanai oleh LPDP tidak diperkenankan. Berikutnya, ini jarang terjadi tapi sangat mungkin terjadi. Jika ibu misal jadi anggota di B, terus ibu dilalah gitu ya, keterima juga di anggota yang di kelompok A gitu. Maka ibu tetap boleh menerima renumerasi dan ibu juga tetap diperkenankan untuk menjadi anggota di kedua belah pihak. Hanya saja untuk renumerasi yang didapatkan biasanya hanya satu Bu. Karena kita sudah ada sistem apa namanya tidak diperkenankan untuk bisa mendapatkan double remuneration dari sistem kita gitu Bu. Tapi itu sangat jarang terjadi gitu ya. Kalau ibu nanti salah satu apa namanya yang mendapatkan gitu, Mas saya jadi ketua kok nanti pas seleksi saya jadi anggota di dua tempat lolos dua-duanya nanti ibu mendapatkan satu renumerasi tapi punya tanggung jawab dua gitu Mm-mm. ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Terima Fajar kasih dan banyak Bu Evi. Friska atas partisipasi lebih Ditunggu banyaknya. ininya panduannya. Siap-siap Bu. Bapak. Nah, ini sudah proses tanda tangan Pak Dirjen. Mudah-mudahan pekan ini atau Kamis atau Jumat nanti sudah keluar di website kita. Terima kasih banyak Bu Friska. Baik, sama-sama Bapak Ibu. Mas, kamu mute. Oh Ada iya ini Pak. Ibu. Punten Bu.
Ini soalnya lagi hektik banget ini persiapan Bestari Saintek ini, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Iya, sambil balas-balas chat nih Bu. Iya, Jadi, aduh, Kak. iya. Nah, berikutnya Oke. ada Pak AM Santoso dari UNP Kediri. Silahkan Pak Santoso. Oke, terima kasih. Terima mohon maaf ini saya harus off cam karena masih perjalanan. Terima kasih Ibu, materinya luar biasa menginspirasi. Eh, Intinya begini, yang pertama, apakah ujung dari kalau boleh saya katakan indikator utama keberhasilan program ini, Bestari Saintek ini adalah masyarakat secara ekonomi adalah semakin eh, baik, semakin meningkat begitu, karena dari beberapa paparan seperti tadi, bagaimana mengatasi sampah di sebuah wilayah, kemudian budaya, itu pada akhirnya adalah bagaimana perekonomian masyarakat sasaran itu semakin meningkat. Nah, kalau memang itu menjadi istilahnya eh, KPI dari program ini, ya nggak apa-apa, mungkin nanti perlu disampaikan di dalam panduan begitu ya, Bu. Eh, itu yang pertama. Jadi itu hanya untuk memastikan saja apakah benar begitu. Yang kedua, untuk lintas disiplin, ini apakah ada batasan ataukah kita misalnya ada minimal 3 lintas bidang atau 4 lintas bidang dan seterusnya, mengingat ketika kita di lapangan untuk membuat sebuah co-creation itu kan eh, sangat apa tergantung dari need assessment yang kita lakukan bersama dengan mitra. Sementara itu, Ibu Bapak, Bu Evi, terima kasih. Baik, Terima kasih terima banyak. kasih. Silahkan Bu. Semoga tidak ini ya, tidak misleading ya. Karena tema saya memang ekonomi kreatif, tapi itu bukan satu-satunya. Ujung yang utama adalah bagaimana penelitian kita ini dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Apa namanya? Added value-nya adalah ekonomi memang gitu. Salah satunya gitu ya. Jadi teknologinya tepat guna sesuai dengan yang diminta masyarakat sehingga tidak lagi ada keluhan misalnya begini. eh, ada hasil penelitian yang tidak digunakan oleh masyarakat karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan industri misalnya. Dan mitranya nggak cuma masyarakat kampung misalnya Bapak ya, bisa juga industri gitu. Jadi teknologinya misalnya mau bikin rem yang anti blong misalnya begitu, bekerja sama dengan industri juga sangat bisa begitu. Kemudian ini hanya karena tema saya hari ini adalah ada ekonomi kreatifnya, maka mungkin saya bahasnya ekonomi gitu. Semoga tidak salah dipahami ya bahwa itu satu-satunya. Kemudian jawaban dari tentang lintas berapa jumlah lintas disiplin tergantung konteks masalahnya sih menurut saya ya Bapak Ibu. Kan nanti apa namanya Bapak Ibu akan dibatasi 7 orang, ya 7 orang pengusul. Ya kira-kira mampunya 7 orang ini misalnya dalam 1 tahun itu mengerjakan apa dan butuh orang berapa dan kira-kira spek orangnya akan seperti apa gitu. Jadi rasanya sampai saat ini tidak ada harus sekian begitu ya Mas Fajar. Please correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi sangat tergantung masalah yang ingin Bapak Ibu selesaikan gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Bu. Kita langsung lanjut mungkin ke Pak Rustono Haradi. Silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas. Iya, senior saya ya. Baik. Waduh, kebalik saya yang junior. Mbak Evi izin tanya. Oke. Mas Fajar izin. Ini kan tadi disebutkan tentang laboratorium hidup ya, Ya. yang ini yang disebutkan oleh Mbak Evi tadi. Cuman apakah eh, biasa kalau dalam institusi pendidikan saat ini terutama kan kita dikejar untuk punya kerjasama gitu ya. Apakah memang harus dipayungi terlebih dahulu? Ada semacam dokumen MOU, MOA atau IA ataukah bebas karena co-create tadi di akhir pada saat tanya jawab Mbak Evi sempat menyinggung kita co-create gitu. Jadi apakah boleh kita inisiasi dulu dengan komunitas atau masyarakat tertentu atau harus dipayungi dulu? Nah, itu aja sih sebenarnya.
Rasanya Terima kasih Mas pernyataan Fajar. komitmen cukup ya Mas Fajar. Betul, Nggak betul, nggak betul. ada. Seingat saya kalau kita ngobrol-ngobrol waktu di Minat Saintek itu nggak ada bahwa harus ada payungnya dulu gitu, nggak ada. Tapi komitmen masyarakat yang bisa disampaikan nanti ya harus ada ini memang kalau bisa tertulis gitu. Itu Ya, Mas jawaban ya, saya. betul, 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 Pak. Memang nanti kita akan ada di Juknis kita ada surat pernyataan komitmen gitu, Pak. Itu mungkin yang di awal. Nanti di akhir, walaupun di akhir nanti dalam indikatornya kita juga memberikan terkait dengan dokumen kerjasama gitu ya, yang Betul, itu mungkin betul. mengatur klausul lebih detail, lebih lanjut gitu, Ya, untuk keberlanjutan dan lain sebagainya. ya. Jadi MOU Baik, bukan kalau untuk syarat syarat daftar, terakhir tapi barangkali outputnya. untuk Ya, kewilayahan, oke. Gimana Mas? oke. Kalau untuk kewilayahannya bebas ya, Mbak Evi, Bebas. Mas Fajar. Nah, Ya, Wilayah bebas ya. ya, tapi mungkin ini sih Mas, Kalau yang di Pak Rustono, terkait dengan kewilayahan memang ini aslinya preferensi kita yang kita coba dorong juga ke teman-teman peneliti gitu. Kami jujur punya prefer untuk kewilayahan itu di dalam satu wilayah yang sama gitu. Eh, Misal institusi Bapak di Jakarta, maka objeknya kalau bisa di Jakarta. Kenapa demikian? Karena kami percaya di Living Lab ini kan co-creation ya, dan co-creation yang paling bermakna adalah ketika sering berinteraksi gitu. Dan di beberapa experience kami mendukung hal tersebut terkait dengan semakin dekat, semakin sering berinteraksi, walaupun tidak selalu demikian gitu. Semisal institusi Bapak juga punya mitra yang ada di Kalimantan, maka Bapak dan objeknya ada di Kalimantan gitu Pak, maka mungkin bisa cari perguruan tinggi di Kalimantan gitu, yang bisa apa namanya yang lebih dekat gitu ya mengintenskan dengan ya, yang lebih masyarakat. dekat gitu. Karena kan ini anggarannya terbatas ya Pak ya. Nanti takutnya kalau jauh-jauh isinya perjalanan dinas semua gitu. Ya tapi itu teknisnya sih Pak. Terima kasih banyak Pak Ristono atas pertanyaannya Terima lebih kasih lanjut. Pak Fajar, Ya, Pak terima Evi. kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih atas pencerahannya. Kita lanjut, Bu Evi, ada ini Boleh? dari eh, Stikes Muhammadiyah ya. Silahkan mungkin Ibu, ini panjang sekali. Dari perwakilan Stikes Muhammadiyah. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ya, silakan. Izin Bu Evi, sangat luar biasa sekali materinya, sangat memotivasi. Tadi disampaikan study case dari kayu tangan Heritek ya Bu ya. Nah, kebetulan saya juga alumni Malang tahun 2021, tapi belum pernah berkunjung ke sana. Nah, ini mungkin bisa kita agendakan untuk liburan ke sana. Nah, berkaitan tentang study case tadi itu sangat menarik jika kita adopsi ke beberapa tempat, Ibu Epi. Namun yang ingin saya tanyakan, core permasalahannya sebelum di sana terbentuk kayu tangan Heritek ini, seperti apa sehingga bisa membentuk desa wisata yang bisa meningkatkan ekonomi lokal tadi. Nah, dan bagaimana cara membangun kolaborasinya, apalagi sampai menyentuh kebiasaan perilaku sosial masyarakatnya. Karena kebetulan mengenai ajuan riset ini kami sasarannya mengenai masyarakat di situ yang kita lihat perilaku sosialnya ini yang secara sederhana itu menangani kesadaran sampah itu pun masih masih kesulitan lah kita untuk mengubah perilaku sosial seperti itu. Nah, mungkin dari teknis sebelum terbentuknya kayu tangan Heritek ini mungkin bisa kita diceritakan lah awalnya seperti apa, Bu Epi. Terima Baik. kasih, itu saja. Terima kasih. Mitra pertama Kayu Tangan Heritage itu adalah masyarakat khususnya ibu-ibu yang ingin ada pemasukan tambahan bagi keluarganya. Jadi isu pertamanya adalah ekonomi, gitu. Kemudian teman-teman akhirnya membuat tim gitu ya di berbagai disiplin. Kalau dulu sih memang kita menganggarkannya memang dari pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi di UM itu sempat ada masa di mana kita harus kalau penelitian itu harus misalnya gini, apply penelitian 100 juta, kemudian harus dibarengi dengan proposal pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam tahun yang sama
sehingga proses iterasinya itu seperti itu ya, apa Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin bisa dikatakan living lab awal ya gitu ya. Nah, itu kemudian di tahun yang berikutnya kemudian apa namanya hasil feedback dari masyarakat itu kemudian kita apa apply lagi berdasarkan feedback tersebut. Nah, kemudian bagaimana prosesnya sampai bisa mengubah eh, cara hidup gitu ya, ataupun cara pandang masyarakat terhadap dirinya, terhadap lingkungannya. Ya memang proses yang cukup lama ya Bapak Ibu. Kemudian proses pendampingan atau co-create ini juga melibatkan champions gitu. Champions dalam masyarakat tersebut siapa yang championsnya gitu. Kemudian apa namanya? Kita dampingi secara lebih intens gitu. Kemudian dari beberapa teman-teman ada yang mendampingi dari sisi ekonomi, kemudian ada yang mendampingi dari sisi apa pengembangan desa wisata yang dari sisi sejarahnya begitu. Jadi multidisiplin dan multi years pada saat itu memang gitu. Terima Ya, kasih banyak Bu Epi. ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Berikutnya mungkin ada Ibu Siti Zahro. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum Bu Evi dan Mas Fajar. Perkenalkan saya Siti Zahro dari Universitas Surabaya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait mitra utama. Ini kan yang dicontoh mitra utama yang paling bawah adalah kelompok masyarakat penerima manfaat langsung seperti itu ya Bu. Nah, kebetulan saya mulai tahun 2021 itu memang lagi concern untuk mengembangkan kreatif hub di SLB gitu ya. Jadi hampir semua SLB di Jawa Timur. Nah, apakah untuk program ini itu hanya berlaku untuk satu wilayah saja? Kalau misalkan kreatif hub itu kan kalau SLB selama ini itu mereka berjuang sendiri-sendiri antar SLB. Nah, kita sudah mulai punya kreatif hub itu yang saat ini memang sudah didanai oleh PUM Nederland. Jadi kami bekerja sama dengan PUM Nederland juga gitu ya. Nah, kemudian kita untuk memperluas itu ke wilayah Jawa Timur itu yang belum ada dananya, Bu, gitu. Nah, oleh karena itu, apakah hanya boleh mengembangkan satu wilayah saja, ataukah ini bisa kumpulan dari beberapa wilayah, kemudian kita jadikan satu? Karena SLB ini selama ini kan berkembang sendiri-sendiri. Nah, kita pengennya adalah SLB ini bisa go internasional gitu. Kalau cuma satu SLB saja yang bisa go internasional, menurut saya SLB masih belum berhasil. Tapi kalau misalkan ini SLB-nya bisa berkembang semuanya dan bisa go internasional, nah, ini akan menjadi apa ya muka bagi Indonesia di ancah internasional seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Rasanya sudah tersirat tadi di jawabannya Mas Fajar juga ya, bahwa apa namanya kalau misalnya itu di luar jangkauannya Ibu Bapak, maksudnya di ini bermitralah dengan perguruan tinggi lain gitu. Nah, ini juga mengembangkan network juga ya Ibu ya, karena kan mungkin SLB yang di luar Jawa Timur misalnya itu yang lebih paham SLB tersebut gitu dan apa jenis apa ya yang dibutuhkan teknologi yang dibutuhkan ataupun network yang seperti apa yang dibutuhkan itu adalah mereka yang berada dekat dengan si SLB ini. Jadi ini Bestari Santek membuka peluang untuk ibu bermitra dengan di luar Ubaya gitu, maksudnya di luar perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur gitu misalnya. Atau misalnya kalau ini adalah apa namanya di Ponorogo, nah di Ponorogo mungkin ada perguruan tinggi yang lainnya gitu yang bisa diajak bekerja sama, begitu. Oke. Berarti intinya adalah boleh ya Bu, tidak hanya Boleh. kayak misalkan tadi contoh yang Ibu apa namanya ininya kan di Kampung Heritage gitu ya. Kebetulan saya juga dari Malang Bu. Oh gitu ya. Ya, saya sering Halo, juga makan di ternyata situ Bu. tetangga. Iya. Itu jadi apa namanya tapi di sini kan kami mau mengembangkan tuh kebetulan kita kan kalau di Jawa Timur kan ada 38 kota dan kabupaten. Nah, pengennya itu Yes. sama-sama bergerak gitu. Memang sebenarnya Yap, induknya sudah ada Bu di Lumajang, di SLB Lumajang yang yap. saat ini memang sudah didanai oleh PUM Belanda kebetulan. Tapi untuk pendanaan untuk yang SLB sebelahnya kan tidak ada. Nah, itu yang kepengen kita indikan gitu Ya, loh. Nah, masa kalau sampai SLB saja bisa go internasional barang-barangnya sampai ke Eropa, ya SLB yang lain selalu iri kemana apa, gimana gimana ya, caranya. ya, Tapi kan ya, ya ya. itu tadi kita Ya, terbatas sebagai dosen untuk tidak bisa berkembang ke sana. Berarti bisa ya Bu Evi ya? ya, insya Oke, Allah matur bisa. nuwun. Oke, Terima kasih banyak. sama-sama. Ya, terima kasih Mas Fajar. Zahro. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Nah, berikutnya mungkin langsung ke Ibu. Bu Yeni. Ya, Bu Yeni, silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Bu Evi dan Pak Fajar. Saya langsung ke pertanyaan ya. Yang Ya, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan saya kan
kita sudah ada menjalin kerjasama dengan bina desaan, apa desa yang kita bina gitu ya. Nah, jadi di desa ini memang cukup kompleks permasalahannya. Itu yang pertama, mereka punya apa hasil pertanian ya. Hasil pertaniannya itu rata-rata memang cukup banyak juga hasil pertaniannya. Kemudian mereka juga punya tempat wisata yang memang masih tertinggal gitu ya dan belum terlalu banyak dikenal. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, saya masih eh, rada bingung ini untuk apa namanya ya, menentukan apakah ini nanti masuk ke living lab yang ekonomi kreatif atau lingkungan, karena sebenarnya yang dibutuhkan dari eh, desa ini adalah mereka itu punya suatu kerajinan lidi, itu kan limbah sawit gitu ya. Nah, lidi ini akan mereka tuh pinginnya, kan mereka biasanya manual tuh. Nah, pakai tangan ibu-ibunya tuh pulang apa dari eh, apa ya berladang. Nah, mereka ngapain lidi, dan kebetulan mereka sudah mendapatkan buyer dan diekspor gitu. Nah, tetapi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan ekspor itu karena tadi secara manual. Jadi mereka memang butuhlah sentuhan teknologi dari kampus. Nah, sehingga itu bisa menghasilkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh buyer dari India tadi. Nah, tetapi menjawab juga isu lingkungan bahwa limbah itu kan akhirnya bisa dikelola lagi untuk menjadi pupuk gitu. Jadi limbah lidi itu. Nah, ditambah lagi bagaimana mereka juga ingin menciptakan suatu kerajinan yang menjadi ciri khas dari desa wisata mereka, dari desa mereka, sehingga banyak nanti wisatawan yang bisa berkunjung, menoleh lah setidaknya untuk ke daerah wisata mereka gitu. Nah, jadi ini gimana ya saya menentukan apakah ini ke lingkungan dan tidak. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, yang saya punya dua pertanyaan. Satu lagi, saya kan kemarin alhamdulillah juga menang ya di hibah sebelumnya di Bima. Saya sebagai ketua. Nah, apa itu kan tahun pendanaan 2025. Apakah saya bisa mengajukan sebagai ketua untuk tahun pendanaan yang Bestari ini, atau bagaimana ya? Karena mengingat saya kan udah pernah jadi ketua, tapi mungkin tahun pendanaannya apakah memang sama atau berbeda? Terima kasih Bu Evi dan Pak Fajar. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yeni pertanyaannya. Ini memang ya wicked problem memang seperti itu ya Bu. Dan kita memang nggak bisa menyelesaikan semuanya, makanya perlu bigger framework. Frameworknya apa gitu. Kalau Ibu mau ke arah ekonomi, ya berarti arahnya ke ekonomi. Bisa juga ke sampah. Ini kan tinggal frame, nanti kerangka kerja kita diacukan pada frame tersebut gitu kan. Nah, frame ini baiknya disesuaikan dengan ke bidang keahlian keahlian yang PI dan juga co-PI-nya siapa gitu kan. Nah, ini menjadi frame itu. Kalau memang orang ekonomi misalnya akan lebih convincing. Kalau ibu nge-frame-nya adalah ekonomi. Kalau ibu orang lingkungan misalnya akan lebih convincing kalau ibu nge-frame-nya lewat lingkungan gitu. Jadi frame besarnya. Tapi bukan berarti ini terpisah ya antara ekonomi dengan lingkungan ya. Gitu. Jadi nanti ibu bisa menjadi ada beberapa work istilahnya paket-paket gitu ya, deliverables-nya ada berapa gitu. Ada misalnya ada 4 deliverables atau berapa. Nah, ini apa namanya intinya menjawab pertanyaan yang lebih besar tadi yang frame-nya adalah ekonomi gitu. Kemudian ada added value misalnya seperti itu Bu. Jadi ini memilih frame baiknya digayutkan dengan keahlian orang-orang yang ada dalam tim tersebut gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Ya, kemudian yang kedua Mas Fajar. Bu, boleh diulang nggak Bu? Tadi saya Ya. nyambi-nyambi Bu, Oke, punten Bu. saya kemarin kan alhamdulillah tuh dapat hibah menang di Bima gitu ya Pak ya, Nah, sebagai ketua. Tapi kan itu tahun pendanaan 2025, dan apakah saya boleh mengajukan kembali menjadi ketua di tahun pendanaan ini atau bagaimana ya kira-kira? ya kalau dari APBN diperkenankan saja gitu Bu. Hanya saja mungkin semisal ini ada irisan penelitian dan lain sebagainya. Ini juga mungkin informasi kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Kadang kan kita sama-sama tahu ya Bu ya, dan apa namanya, satu penelitian itu bisa jadi saling berlanjut gitu, bisa jadi juga diulang-ulang gitu. Nah, hal itu mungkin juga patut untuk diperhatikan gitu Bu. Semisal memang nanti penelitiannya beririsan, eh, tapi untuk APBN diperkenankan Bu jadi ketua di APBN dan ketua di LPDP gitu. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Ibu, terima kasih banyak.
Ya, Bu Evi, apakah Ya, mau kita batasi mungkin sampai ya, kayaknya 11.30 ya 5 Bu menit ya? lagi ya, Mas. 5 menit lagi Bu. Ya, Nanti mohon izin Bapak Ibu lainnya yang apa namanya belum sempat terjawab, nanti bisa ya, kami berikan link untuk bisa pertanyaan apa namanya desk to desk gitu ya. ya. Silakan ini ada Ibu Dan Retno. sebenarnya ini Mas, pertanyaannya juga banyak bisa dijawab kalau Bapak Ibu pergi ke linknya Betul, Direktorat Minat Saintek gitu. betul, betul, Kemudian betul, download semua panduan yang ada, kemudian betul, ikut apa namanya yang Zoom-Zoomnya yang kemarin betul, gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang teknis sebagian besar bisa dijawab melalui situ gitu. Di betul, repost aja betul. linknya untuk Siap. Starin Minat Saintek Mas. Siap Ibu. Untuk materi terkait dengan materi hari ini ataupun mungkin bantuan materi hari ini sosialisasi pertama kita, sosialisasi luring kita juga sudah kita bungkus Bapak Ibu di link berikut. Nanti Bapak Ibu bisa akses saja, termasuk juga link Zoom-nya. Kami akan segera coba upload untuk bisa Bapak Ibu akses secara bersama. Berikutnya untuk bantuan teknis, Bapak Ibu juga bisa klik bit.ly/bantuan semesta. Misal ada kendala emailnya tidak terkonfirmasi atau hal-hal terkait dengan sistem di IT, nanti Bu bisa sampaikan saja di sini, nanti akan kami segera solve apa namanya kendala yang Ibu rasakan. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Bu dari Yap. Ibu Retno, silakan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Bu Evi. Mohon izin saya Retno Anggoro dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang. Begini Mas Fajar yang ingin kami tanyakan, kami itu kan menang di berdikari untuk tahun 2025 ini. Nah, kebetulan yang saya tanyakan untuk memastikan untuk indirect cost-nya, kan begini harapan kami kan di 2026 kami dapat lagi ya Mas ya. Untuk ketua memang sudah kami switch, untuk ini bukan saya lagi, sudah yang lain begitu. Tetapi pertanyaannya begini Mas, di hibah berdikari ini kami mengalokasikan dana untuk indirect cost-nya itu hanya sampai di bulan 10. Misalnya nanti di 2026 harapan kami kan kami dapat lagi, berarti kami tidak ada permasalahan ya dengan indirect cost gitu ya Mas Fajar ya. Ya, aman Bu. Aman ya, karena kami hanya mengalokasikan di bulan ke-10 saja sampai di bulan Oktober untuk yang berdikari ini. Tidak sampai di bulan Desember gitu Mas Fajar. Jadi secara itu aman kami ya Mas ya untuk Ya, itu ya, untuk secara indirect cost ya. operasional sih aman Bu. Hanya saja mungkin nanti terkait dengan teknis pembuktian riset Ibu berbeda dengan misal ya Bu ya, Ya, misal mudah-mudahan ya, nanti lolos sampai dengan tahap wawancara apa presentasi gitu. Pembuktian siap. terkait dengan perbedaan riset Ibu dengan yang saat ini ongoing seperti apa gitu. Oke, Mungkin nanti oke, itu juga bisa siap-siap. di more prepare Bu. Oke, Terkait oke, dengan insya alokasi Allah. keuangan, sepertinya itu Oke. teknis pembuktiannya mengikuti terkait dengan substansinya gitu Bu. Baik, baik. Terima kasih Mas Fajar. Penjelasannya insya Allah kami berbeda untuk ini, tetapi tetap kami di ketahanan pangan di sektor maritim. Siap, Oke, terima siap, kasih siap, Mas siap, Fajar, Ibu. Bu Terima Evi. kasih Oke, banyak Terima selamat Ibu. kasih Bu siang. Retno, terima kasih Bapak semuanya, makasih ya. Bagaimana Bu Evi mau satu lagi Ya, atau cukup kayaknya Mas. cukup Saya saja tadi Bu ya? dipanggil Pak Ya. WR1. Oh iya, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi kembali di series yang kedua ini. Untuk series yang ketiga, kemungkinan baru kita akan jalankan di hari Jumat. Temanya cukup menarik juga terkait dengan kearifan lokal gitu ya, etnosains dan teknologi. Nanti Bapak Ibu juga bisa ikuti. Kami akan beritahukan lewat email ataupun grup yang saat ini sudah kami sedang buat gitu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Evi Eliana atas waktu dan kesempatannya di chat sharing gitu Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mampir ke kantor lagi. Ya, Dan kami juga berharap Ibu mungkin juga apakah nanti kami invite sebagai reviewer kami atau nanti juga mau sebagai peserta nanti kami persilahkan Ibu apa namanya untuk menginformasikan lebih lanjut gitu. terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya juga. Next kami akan memberikan informasi lebih lanjut lewat email. Dan juga saat ini sebagai informasi Bapak Ibu, kami sedang membuat grup WhatsApp Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang pernah mengikuti sosialisasi kami agar beberapa hal informasi ataupun chat ataupun beberapa hal kebingungan Bapak Ibu bisa kami segera respon di platform WhatsApp gitu Bapak Ibu. Jadi nanti mohon berkenan untuk Bapak Ibu bisa klik bergabung di pesan yang kami sampaikan lewat WhatsApp melalui salah satu staf kami di Direktorat Minat Saintek. Itu saja untuk kesempatan hari ini. Salam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. banyak Bapak Sehat Ibu. Terima selalu. kasih banyak Bu Mohon Emi. Sehat maaf lahir selalu batin Ibu. Bapak Ibu.
Terima kasih Prof. Evi, Bapak Ibu semuanya, hatur nuhun. Terima kasih banyak Mas Yogi, Mas Yogi, Mbak Ira, teman-teman minat Ya, saintek. makasih Mas Fajar. Itu enggak Siap, animal terima welfare kasih loh, banyak malah Bapak dia Ibu. nggak sopan. Yo, yo, apa itu gambar apa itu? Makasih banyak Mas Fajar.